Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Berjumpa kembali dalam rangka mendalami mata kuliah metode dakwah. Pada pertemuan sebelumnya, kita semua sudah memahami siapa yang dimaksud dengan da'i dan siapa yang dimaksud dengan mad'u. Dan itulah menjadi capaian pembelajaran mata kuliah metode dakwah ini di CPMK 2 ya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur dakwah, da'i, mad'u, materi, media, dan metode. Di sub CPMK 2 ini, harapan kita mahasiswa, ya antum semua mampu menjelaskan peran da'i dan karakteristik mad'u. Tapi untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas yang berkaitan dengan kewajiban mad'u, yaitu orang-orang yang didakwain. Apa kewajiban dia tatkala dia sudah menerima dakwah ini? Ada 5 kewajiban. Yang pertama, tunduk kepada kebenaran. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, menerapkan Islam. Mengamalkan dalam kehidupan ini, dalam seluruh aspek kehidupan. Yang keempat, melaksanakan dakwah. Yang kelima, bertanya kepada ahlinya. Kita masuk ke kewajiban yang pertama, di mana seorang mad'u atau seorang yang telah menerima dakwah ini wajib tunduk kepada kebenaran dan kebaikan ketika telah nyata baginya. Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia untuk membedakan antara manfaat dan mudarat, kebaikan dan keburukan. Dia juga telah mengutus para rasul dan nabi sallallahu alaihi wasallam serta menurunkan kitab dan raca agar manusia dapat menegakkan keadilan. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 25, "Laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, sekalipun dia tidak dilihat. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Nah, bicara menerima kebenaran, jadi seorang mad'u itu harus segera menerima kebenaran. Orang yang didakwain dituntut untuk segera masuk Islam apabila ia seorang non-muslim. Kita tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana beliau menyampaikan agama Allah ini, dan tidak semuanya menerima. Abu Bakar menerima, Uthman menerima, Abdurrahman bin Auf menerima. Tapi ternyata ada yang tidak menerima. Karena pada hakikatnya tidak ada pemaksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Tapi seharusnya seorang yang dikasih tahu, didakwain, dijelaskan kebenaran dengan bukti-bukti yang nyata, ya engkau harus terima. Ketika seorang itu tidak mau menerima, ya tugas da'i sekarang bagaimana ketika yang dia hadapi tidak menerima. Maka kita akan bicara tentang hak-hak nantinya orang yang didakwain. Tapi yang jelas tadi ketika dia non-muslim, maka menerimanya dengan masuk Islam. Apabila dia pelaku kemaksiatan, ia dituntut untuk segera meninggalkannya. Contoh ketika orang itu nggak sholat, lalu kita dakwain, kita sampaikan kepada dia tentang kewajiban sholat.
bahwa dia adalah rukun Islam. Dan kita juga ajak dia dengan menyampaikan manfaat-manfaat yang akan dia dapatkan ketika dia sholat. Kita bacakan hadis-hadis Nabi SAW. Kita kuatkan imannya. Nah, orang yang ahli maksiat ini, ketika dia tahu, maka dia punya kewajiban untuk sholat. Yang bermaksiat, melanggar aturan Allah, dia meninggalkan pelanggaran tersebut. Kalau dia muslim yang taat, ia dituntut untuk terus melanjutkan ketaatannya dan meningkatkan perbuatannya dalam kebaikan. Nggak berhenti ya. Orang itu nggak berhenti di satu titik, tapi dia fastabiqul khairat ya. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua setelah dia menerima kebenaran tunduk kepadanya, dia wajib menuntut ilmu syar'i. Ya, Allah memerintahkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum." Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Subhanallah, ketika seorang sudah mengetahui kebenaran dan menerima, dia seharusnya belajar menuntut ilmu. Kebanyakan kita ini Islamnya keturunan. Kadang-kala nggak tahu Islam itu apa. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Biasanya, kalau ada orang yang masuk Islam, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, "Aqri'u akhakumul Qur'an wa faqihuhu fid din." Bikin orang ini baca Quran dan fahamkan dia tentang agamanya. Karena dengan ilmu dia jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Karena perjalanan menuju kepada Allah setelah orang mendapatkan hidayah itu penuh dengan tantangan dan rintangan. Maka dia dituntut untuk terus belajar. Sehingga ya seperti yang kita lihat dengan banyaknya pinjol umpamanya. Atau judol juga. Orang kadang-kala berpikir nggak masalah gitu. Tapi tatkala dikasih penjelasan bahwa riba itu haram ya, bahwa judi itu dia belajar ternyata judi dibenci sama Allah Azza wa Jal, dan nggak ada orang kaya lewat judi gitu. Tapi ketika muslim itu nggak mau belajar, maka dia mudah tertipu daya, mudah disesatkan oleh syaitan, dan tentunya oleh ya kawan-kawan yang mungkin mengajak kepada keburukan. Maka menuntut ilmu kewajiban. Engkau coba lihat. Setelah engkau jadi muslim, apakah hafalan Quranmu bertambah atau tidak? Berapa hadis yang kau fahami? Di negeri kita, di Indonesia ini, ada wajib belajar 9 tahun ya. Oke, itu berkaitan dengan kenegaraan. Dengan kemanusiaan, kebangsaan kita. Tapi yang berkaitan dengan agamamu. Sehingga setiap muslim dituntut untuk menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu umum. Nggak semua harus jadi ustadz. Tapi semua harus belajar. Taib. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dan menerapkan manhaj Islam. Setelah engkau menerima kebenaran, ya, engkau tunduk kepada kebenaran tersebut, kemudian engkau belajar. Ilmu itu nggak ada gunanya kalau nggak diterapkan. Ketika engkau tahu ini halal, ketika engkau tahu ini haram, ini kewajiban, ini larangan. Seperti orang yang tahu rambu-rambu di jalanan, ya ketika tahu rambu-rambu dilarang parkir. Terus orang ini parkir. Lalu datang pihak yang berwajib mendekati mobil dia. Dikatakan, "Bapak tahu itu tanda apa?" Ya tanda nggak boleh parkir. Terus kenapa parkir? Maka ilmu itu nggak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Engkau mau jadi profesor, engkau mau jadi ulama besar. Tapi tidak diamalkan, karena ketahuilah, pertanyaan pada hari kiamat itu bukan sebanyak apa ilmu yang kau pelajari, tapi an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya dipakai buat apa. Baik, amalkan ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan dakwah. Subhanallah ya.
Jadi orang yang telah diberi hidayah oleh Allah untuk tunduk pada kebenaran, menerapkan manhaj Allah, mendalami agama dan menuntut ilmu syar'i, wajib menjadi seorang dai yang menyeru manusia kepada ibadah kepada Allah semata dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi menjadi mata rantai peradaban Islam yang kokoh. Apa kata Allah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Para penuntut ilmu, antum nih mahasiswa. Bayangin ya, kita kenal bahwasanya ada yang namanya siswa. Oh, siswa tuh anak SD, SMP, SMA. Kita mahasiswa. Berarti udah banyak ilmu, udah maha. Ketika engkau udah dapat hidayah, engkau udah menuntut ilmu, engkau sudah ngamalin, tugasmu nggak sampai di situ. Harus ada kewajiban menyampaikan. Balighu anni walau ayat, kata Nabi SAW, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Ya, bukan berarti engkau harus naik mimbar. Kita akan bahas lebih panjang lagi tentang masalah itu nanti ya. Nggak harus engkau menjadi ustadz, enggak. Tapi ketika kau punya ilmu, hari ini engkau belajar satu hadis, engkau belajar satu ayat. Kemudian kau amalkan, lalu kau sampaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman. Ini beriman berlandaskan ilmu, nggak ikut-ikutan. Terus diamalkan, terus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maka kita tahu bagaimana Abu Bakar ketika masuk Islam, dia bawa Uthman masuk Islam, dia bawa Abdurrahman masuk Islam, dia bawa orang-orang itu masuk Islam. Tapi yang kelima, bertanya dan meminta penjelasan tentang hal-hal yang sulit difahami. Jadi bukan berarti ketika setelah seorang diberi taufik, ya, coba kita bacain. Untuk mengikuti kebenaran dan kebaikan, ia berkewajiban untuk bertanya dan meminta penjelasan tentang semua hal yang belum diketahuinya atau yang membingungkannya. Apa yang perlu dia tanya? Ya, terkait permasalahan akidah, ibadah, dan muamalah, jalan kebaikan, dan berbagai pintu amal soleh. Mencari kejelasan atas berbagai syubhat kerancuan yang muncul dalam agamanya. Juga mencari jawaban dan bantahan atas tuduhan-tuduhan buruk yang diarahkan kepada Islam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di kelas ini sekarang nih, beberapa mahasiswa itu satu semester nggak pernah tanya. Nggak pernah tanya. Ustadz menjawab apa, dosen menjelaskan, dia diem aja. Sampai lulus nggak pernah tanya. Padahal dia nggak paham. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, engkau gimana bisa dapat ilmu yang banyak? Biqalbin aqul wa lisanin saud, dengan hati yang memahami, memikirkan, dan lisan yang bertanya. Maka kita harus mendorong umat untuk bertanya. Itu jadi kewajiban mereka. Karena ada hal-hal baru, hal-hal kontemporer yang terjadi, yang kalau dia nggak tanya, dia pikir halal, padahal nggak boleh gitu loh. Maka kita lihat bagaimana para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai urusan agama ini. Bagaimana dengan evaluasi pembelajaran kita kali ini? Ana udah bikinkan kuis pertanyaan-pertanyaan yang ada di e-learning. Mohon dibuka, dijawab. Waktunya kapan? Malam hari ini. Malam hari ini, sekarang nggak mungkin karena antum masih harus melanjutkan perkuliahan. Tapi malam hari ini dari jam 7 malam sampai jam 8 malam insya Allah. Barakallahu fiik. Sebelum ditutup, ingat ada 5 kewajiban orang yang dakwain. Apa yang pertama? Tunduk kepada kebenaran, menuntut ilmu, menerapkan Islam sebagai pedoman hidup dia. Kemudian melaksanakan dakwah dan bertanya pada ahlinya. Terus belajar dan semangat. Jangan lupa dengan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.